Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok N705 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai identitas nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Arildra Kaputra Kasmanto dengan NIM B11 2021 07213. Perkenalkan, nama saya Reza Priwaditya dengan NIM B11 2021 07217. Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak-hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah totalitas faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, atau sifat-sifat serta karakter yang berbeda pada seseorang, sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain. Dari Ismaun 1981. Hakikat bangsa. Bangsa, nasional, nasionalitas atau kebangsaan. Semua istilah tersebut dalam kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang politik, sosiologi, dan antropologi sering tidak sependapat. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif. Tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa yaitu Nati dan Nation 1935, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut: 1. Kesatuan bahasa, 2. Kesatuan daerah, 3. Kesatuan ekonomi, 4. Kesatuan hubungan ekonomi, 5. Kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Salah satu teori bangsa sebagai berikut. Teori Ernest Renan pada tanggal 11 Maret 1882. Yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan. 1. Kemuliaan di waktu lampau. 2. Keinginan untuk hidup bersama. Lebih lanjut, Ernest Renan mengatakan syarat mutlaknya adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama untuk waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Sifat dan hakikat negara. Sifat negara merupakan suatu keadaan agar dapat menjadikan suatu negara yang bertujuan. Sifat tersebut mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi identitas bagi negara tersebut. 2. Sifat negara bergantung pada landasan ideologi negara masing-masing, namun secara umum dan dimiliki oleh semua negara, yaitu memaksa, monopoli, mencakup semua, dan bersifat menentukan.
A. Sifat memaksa. Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya yang bersifat mutlak dan memaksa. B. Sifat monopoli. Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut. C. Sifat mencakup semua. Kekuasaan negara adalah mengikat bagi seluruh warga negaranya tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan alat budaya, tapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk ke dalamnya. D. Sifat menentukan. Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang di dalam wilayah suatu negara kecuali orang asing menjadi anggota politik negara. Misal, negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, yakni 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan. Sifat-sifat negara Indonesia meliputi sebagai berikut. 1. Sifat lahir, yaitu jumlah pengaruh yang datang dari luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa-bangsa Indonesia. 2. Sifat batin, atau sifat bawaan negara Indonesia. 1. Kekuasaan negara, 2. Pendukung kekuasaan negara, 3. Rakyat, 4. Wilayah, 5. Adat istiadat, 6. Agama. 3. Sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara, kesatuan, dan sistem kedaulatan rakyat. Lanjutan 4. Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya dari negara Indonesia. 1. Kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat. 2. Kekuasaan tugas dan tujuan negara untuk memelihara keselamatan, keamanan, dan perdamaian. 3. Kekuasaan negara untuk membangun, memelihara, serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. 4. Kekuasaan negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan. 5. Kekuasaan negara untuk menjalankan pemerintahan. Teori tentang negara. A. Teori sosiologis. 1. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan dan saling bertentangan. 2. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun. B. Teori yuridis. 1. Patriarsal. Teori yang menganut asas kekeluargaan, di mana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga. 2. Patrimonial. Raja memiliki hak sepenuhnya atas daerah kuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut. 3. Perjanjian. Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban raja. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles merumuskan negara dalam bukunya Politika, yang disebutnya negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara kecil dalam suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai negara hukum, yang dalamnya terdapat jumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik dan terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Berikut daftar pustaka dari materi-materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.